Kita membuat musik yang lebih gelap dengan nuansa-nuansa psychedelic sama tradisional. Jangan bermimpi jadi superhero. Kenapa? Kenapa itu? Karena mayoritas superhero itu cintanya kandas. Waduh. Halo, jumpa lagi dengan saya Cipeng bersama acara andalan saya yang terbaru, Zebra Cross. Ini sudah masuk episode yang berapa ya? Lupa saya nih. Kali ini saya akan mengajak teman blues-bluesan saya, Liv Hopper. Halo Mas. Monggo. Santai ya. Santai ya. Aja tegang lah. Tegang ada waktunya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, bisa dong kita perkenalan ini. Siapa tahu dari teman-teman belum ada yang mengenal. Karena ini mungkin bisa jadi calon idola kalian masa depan. Ayo. Ya, perkenalkan, kami Liv Hopper. Saya Aldi sebagai gitaris dan vokal. Saya Sam sebagai basis. Mantap. Nah, ini ngomong no single perdana ya. Iya. Slaughterhouse. Ini apa yang bisa diceritakan tentang single terbaru ya? Kalau Slaughterhouse ini menceritakan tentang dunia paradoks. Mungkin ada seseorang yang ingin merubah masa lalunya dengan dia pergi ke masa depan buat memperbaiki masa lalu yang sudah ya mungkin apa ya, kayak keburukannya lah. Jadi berusaha membuat sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang, begitu. Mungkin dari kamu ada tambahan ini ya, kan mungkin unek-unek kan pasti ono loh. Ya mungkin apa ya, di single pertama ini kan sebenarnya Mas Aldi ini yang buat nih kan. Jadi mungkin punya kesan tersendiri mungkin dari masa lalu Mas Aldi yang apa ya, nggak entah mungkin ada yang perlu diperbaiki di masa depan atau apapun. Iya, benar-benar. Kurang lebih. Ngomong-ngomong soal logat ya, kayak kamu bukan orang Malang gitu ya. Saya orang Bima. Bima. Ini udah berapa lama di Malang? Di Malang 7 tahun. Wow, lumayan kan. Berarti kamu udah mulai kerasan di sini. Ya, alhamdulillah. Di sini kuliah loh? Di sini kuliah, tapi udah selesai sih. Udah selesai. Nah, kebanyakan kan banyak anak-anak yang kuliah sini kan bikin band. Terus setelah lulus, bandnya nggak tahu ya, maksudnya nasibnya seperti apa. Iya, bener. Kira-kira gimana cara kalian untuk mempertahankan biar band ini tetap berjalan? Mungkin dari segi komunikasi mungkin ya, Mas. Sama ini juga kan kebetulan teman-teman asli Malang semua. Ya. Yang drummer dia nggak bisa datang lagi berhalangan. Dia asli orang Malang juga. Nggak menstruasi loh? Nggak ada. Beda. Kayak beberapa band tuh mungkin yang mahasiswa yang perantauan tuh banyak yang anggotanya dari luar pulau. Mungkin pas sudah selesai mereka pulang lagi. Iya, kebanyakan kan seperti itu. Iya, benar. Nah, ini balik lagi ke single yang tadi ya. Iya. Nah, proses kreatifnya ini pembagiannya seperti apa nih biar bisa klop satu sama lainnya ini kan pasti ini bagiannya ini atau gimana prosesnya biar nge-mix menjadi hits ya. Mungkin di lagu Slaughter ini yang ngebuat lirik saya dan yang ngebuat musik saya sama si Sam ini juga sama yang drummernya juga, kita bagi-bagi lah buat aransemennya. Kan di sini di lagu ini ada tiga pakem mungkin ya Sam ya.
ada kayak stoner juga masuk, terus psychedelic bluesnya ada di intro pertama. Dan itu mungkin kita bagi-bagi lah sama teman-temannya. Nah ini udah berjalan berapa lama ini band ini? Band ini berjalan berapa tahun? Dari 2022 ya? 2022. Udah hampir 3 tahun ya? 3 tahunan. Ini baru rencana bikin album baru atau gimana ini untuk setelah hampir 3 tahun ini? Mungkin kita lagi nyicil buat mini album. Mini album dulu ya? Kita ini buat single-singlenya. Kita sekarang lagi proses buat single kedua sih. Single kedua? Iya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengenal Livoper, bisa cek di media sosialnya. YouTube ada ya? YouTube ada. Atau di Spotify dan sebagainya, pasti sudah ada. Ya. Nah, untuk dari 3 personil ini, susah nggak menyatukan 3 kepala menjadi satu? Mungkin dari teman-teman nih dia kadang lebih seringnya ngikut ke saya. Ya, jadi nggak mungkin ada di beberapa bagian tuh kayak ini nih yang ganjil ini nanti digenapin aja dari ketukan-ketukannya. Paling dari situ-situ aja sih. Selain itu yang lainnya ngikut. Kalau misalnya mereka serak ya ya. Begitu sih mungkin, Mas. Kalau konflik-konflik yang pernah terjadi mungkin entah itu beda bahasa. Ya pasti ada lah. Sedikit-sedikit itu pasti ada. Cara mengatasinya seperti apa? Mungkin apa ya, belum terlalu ini ya. Paling selama ini jarak itu sih Mas, karena bukan orang sini sering bolak-balik ke rumah, pulang ke Bima. Iya. Berapa bulan sekali yang pulang? Kalau yang kemarin itu pulang karena disuruh orang tua. Jadi main di beberapa tempat 1 tahun itu terus pulang. Pulang itu nggak yang sebentar 1 tahun. Kamu disuruh ngurus jagung berarti? Disuruh ngurus kuda. Karena terus kesini lagi skripsian. Setelah skripsi pulang lagi itu hampir 2 tahun baru balik lagi ini sekarang. Jadi mungkin kurang produktif karena saya pulang jarang kesini. Dari single pertama ya, menurut kalian lirik yang paling relate sama hidup kalian masing-masing apa? Terinspirasi dari situ atau memang menurutmu relate nggak sama kehidupanmu atau kehidupan sekelilingmu dari single pertama? Kalau di single pertama ini ada di bagian sih yang kayak itu kan Slaughterhouse kan rumah jaga. Iya. Jadi kayak bagaimana seseorang ini buat dia di pilihan antara mereka dia itu mau bunuh dirinya di masa lalu atau dia mau nyelamatin orang gitu. Jadi kayak mungkin gimana caranya kita buat lebih baik lagi sih kayak di masa-masa yang akan datang. Ya berarti kan nggak ada hubungan sama rumah jagal sapi loh ya. Judulnya rumah jagal, siapa tahu. Kan ini di Bima juga penggemukan sapi kan juga lagi marak loh di sana itu dari dulu ya sampai sekarang ini. Nah dari lirik ini yang menginspirasi Livoper ini apa, band atau sosok lah mungkin yang sangat menginspirasimu? Kalau yang sangat menginspirasi ini kalau musisi dari lagu ini mungkin nggak ada karena saya kan sering nonton Doraemon mungkin. Iya. Kan Doraemon kan sering ke masa lalu buat perbaiki masa depan, tapi mungkin sedikit lah mungkin mereka yang bisa diperbaiki. Jadi saya
terinspirasi dari situ buat liriknya. Semua kamu satu hari menjadi Doraemon, apa yang akan kamu ubah untuk masa depanmu ya? Iya, sedikit menghayal ya. Gitu menghayal ya. Apa ya, lihat jodoh mungkin ya. Lihat jodoh. Kamu belum berjodoh ini? Belum. Waduh, kasihan sekali. Proses. Sedang proses. Ya, selain jodoh apa yang akan kamu ubah? Apa Sam kamu Sam? Kamu Sam? Apa ya? Ya mungkin kesalahan-kesalahan lah mesti masa lalu ya, sing mungkin teringat sampai sekarang, sing bisa dibenahi mungkin itu Tuhan. Kalau menurutku ya kesalahan nggak perlu dibenarkan ya, maksudnya diperbaiki nggak perlu, karena masih banyak kesalahan yang akan datang. Kalau susah Pada kenyataannya. Pada kenyataannya itu, kan. Mungkin lainnya yang selain kesalahan itu terlalu template lah, terlalu apa ya? Ya semua orang pasti mengalami kesalahan. Untuk merubah masa depannya ini. Mungkin apa Sam kamu pengen ikut motocross apa balapan apa? Apa ya? Mungkin ya kebetulan kan saya nggak kuliah kan gini Mas, jadi saya lulus sekolah ini kan langsung bekerja. Setelah beberapa tahun bekerja ini Jadi kayak aku tak manut bapakku ya. Jadi kita ada penyesalan berarti ya. Bener dari bapakku sih. Terus akal. Iya, akal ya. Itu menurut anu kan setiap orang beda-beda ya. Iya, benar. Nah, ini sebagai band yang ya bisa dibilang baru ya. Iya. Menurut kalian memilih menjadi band indie itu atau band underground ya? Nah, susah atau gampang? Ada ya mungkin kalau sekarang nih dibilang susah sih ya susah Mas, karena produksi semuanya kita, terus covernya ya dari kita, si liriknya, terus kita share juga ke beberapa media-media juga kita, jadi ya ada susah sama senangnya. Perlu tenaga ekstra. Perlu ya. tenaga ekstra juga sih. Itu menjadi kendala nggak buat kalian? Ada di beberapa aspek ya, ada yang jadi kendala karena kita cuma beranggotakan 3 buat ngejalanin satu-satu dengan kesibukan kita ini, mungkin ada rada-rada susah. Selama ini yang gig yang kalian mainkan, maksudnya main di gignya Iya. di mana saja, mungkin entah itu masih di daerah Malangan atau udah ke kabupaten sekitar atau sudah lintas provinsi mungkin ya toh. Masih di daerah Malang sini, masih lingkup-lingkup kampus, terus ya dari acara-acara kolektif kecil-kecil itu aja sih. Baru. Kenapa kamu memilih blues sebagai warna musik? Karena terutama saya suka blues, terus Sam ini juga suka blues, sama yang satunya Mas Bima itu juga rock klasik blues lah dia suka. Jadi mungkin masih nyambung buat musik-musik ini. Suka di Malang juga mungkin jarang. Iya sih, ya. Jarang mungkin hanya beberapa. Gitu sih. Nah, selama perjalanan ini suka dukanya ya apa ya? Yang kalian alami lah. Entah itu main di mana, atau cerita serunya, atau ya cerita sedih, kan pasti ada. Ya. Cerita senang ya bisa ketemu teman-teman baru sih Mas, yang kita nggak tahu sama sekali kok. Sopo iki kok ngomong excited dengan melihat kita main, terus akhirnya sampai kenalan, bertemu, ya berteman, berkontak-kontak sampai sekarang ya, itu sih mungkin ya senangnya kayak nambah-nambah teman baru, ya. Saling support lah intinya.
Kalau dukanya mungkin kehujanan mungkin. Hujan. Niup kita. Nah untuk progres ke depan nih, kira-kira single kedua ini kapan akan diluncurkan? Mungkin insya Allah di bulan depan ya mungkin ya. Bulan depan kita lagi buat press liriknya juga. Dan lagi garap-garap kecil-kecil lah buat cover-covernya. Oh ya. Berarti ini rencana kan keluar per single ya? Iya, keluar per single. Iya. Untuk single kedua temanya apa? Atau Kalau secara lirik? secara lirik itu ini bertemakan tentang dari sudut pandang wanita tentang KDRT. Jadi ini lirik saya ngambil dari sudut pandang cewek dari teman saya, dia yang nulis lirik. Dia menceritakan tentang KDRT, mungkin dari apa sih yang didapat sama seorang pria nih dengan memukul wanita, terus apakah dia puas atau gimana? Mungkin di situ kita membuat musik yang lebih gelap dengan nuansa-nuansa psychedelic sama tradisional. Ada nanti mungkin ada trompet ngereok gitu. Wah mantap juga. Ini lebih ke ya, maksudnya warna musiknya lebih di lebih digelap lagi. Spiritual. Ngeri. Nah dari nama ini, balik lagi ke nama. Kenapa kamu memilih Live Hopper ini? Ya saya kamu yang nggak Sam. Sebenarnya nggak ada arti khusus sih Mas. Live Hopper ini kan berarti belalang daun. Iya. Ya apa ya, kita ambil kebiasaan-kebiasaan band zaman dulu lah, mungkin yang menamakan bandnya dengan hewan atau apapun itu yang ya akhirnya terpilihlah belalang daun ini. Nah aku kalau lihat tapi lebih seneng istilahnya itu jadi sosok superhero. Kan bisa jadi nanti jadi manusia super ini belalang daun kan. Ini contohnya pakai baju Batman ya. Cocok ya. Tapi saranku jangan bermimpi jadi superhero. Kenapa? Karena mayoritas superhero itu cintanya kandas. Jangan. Kata nyemplung kan. Mayoritas loh ya mayoritas. Setahuku yang cintanya berhasil cuma Iron Man. Nah ini balik lagi ke siapa yang menjadi band ya, yang menjadi inspirasi untuk Live Hopper ini. Kalau band kita kan lebih ngarah ke psychedelic rock ya, psychedelic blues rock. Lebih mungkin ke Jimi Hendrix. Oh ya. The Cream, The Doors juga, Pink Floyd, Led Zeppelin gitu sih. Sepenting apa sih influence yang kalian dengarkan untuk memadukan ini? Kan ada band-band yang pokoknya ngawur gitu ya. Yang penting sekilas-sekilas dengar, tapi mirip. Kalau yang dari kamu sebutkan tadi, seberapa mempengaruhi ya ke lagu-lagu kalian? Mungkin dari segi musik itu tuh kayak aransemen sih Mas. Aransemennya mungkin lebih kompleks aja, sama buat transisi ke genre ini nih nggak kaget gitu. Karena kita juga lihat dari referensi lagu-lagu band kayak band Pink Floyd, Jimi Hendrix, dan dipadukan sama noise gitar gitu kan. Kita kan nggak yang ngawur gitu ya, bingung. Jadi kayak ada nih referensinya nih, jadi kita nggak asal main lah gitu.
pernah nggak kamu nanti terpikir untuk memasukkan unsur apa instrumen-instrumen dari Bima ataupun apa? Kepikiran nggak? Kalau kepikiran pasti kepikiran Mas. Cuma kan balik lagi karena di sini jauh kan. Kalau kita mau masukin unsur tradisional Bima, sangat susah. Cuma kemarin itu kita kepikiran buat masukin selompret reog. Karena kan di situ unsur mistisnya ada, spiritualnya juga ada. Mungkin kita ya bisa lah dipakai untuk beberapa lagu ke depan gitu. Mantap. Ini ngomong-ngomong sudah ada merchandise-nya atau enggak? Masih belum ya, masih belum. Tapi seberapa pentingnya menurutmu desain kaos band itu? Alasan. Atau yang kan bisa diaplikasikan dari cover per single terus diaplikasikan ke merchandise, itu seberapa penting? Anggaplah kita ngomongin covernya aja dulu karena kan kamu merchandise belum rilis ya. Mungkin kalau menurut saya ya penting banget sih visual ya visual lebih zaman sekarang. Mungkin kayak bisa mencerminkan identitas kita lah, seenggaknya dari lagu ya. Mencerminkan apa sih yang kita bawa, entah itu musiknya, entah itu lagunya, seperti itu sih. Mantap pentingnya. Ya apalagi kan untuk kita ngomongin visual artworknya ya. Untuk satu judul di cover single itu kan gimana caranya kita harus bisa menggambarkan semuanya itu lewat ini artworknya. Kamu memilih artworknya orang lain atau kamu gambar sendiri? Orang lain ada yang gambar teman sih. Beberapa teman. Dari segi kayak misalnya kita mau acara apa yang buat poster yang buat di Instagram sendiri ada. Oh berarti kamu udah punya tim tersendiri ya untuk ada yang apa ya, yang sukarela, ada sukarela yang kayak ayo saya aja yang gambar buat albumnya, atau saya aja yang gambar buat poster ini gitu. Tiba-tiba aja sih. Mantap kalau gitu. Apalagi kan era zaman sekarang kan sosmed sangat apa ya istilahnya berperan penting lah untuk betul. Ngomongin pergerakan apapun ya. Pergerakan benar-benar. Kamu pernah ada rencana nggak ke depannya untuk bikin tour ataupun apalah yang pasti untuk promo untuk beberapa single ke depannya? Kalau tour mungkin ada ya kita ya, mungkin kita mau ada beberapa teman juga yang punya band blues juga, mungkin kita ada lah rencana buat paling di wilayah Jawa dulu aja sih, deket-deket. Ya sepengetahuanmu mungkin kan dari pertemanan sosmed dan sebagainya, yang sering ngobrol dengan band-band blues juga ya, entah itu dari Surabaya atau kota mana ini yang inten ya, istilahnya kan nanti kedepannya bisa istilah buat membantu promo juga toh. Nah, kita bisa nggak main di sana ataupun sebaliknya yang lebih inten atau semua rata kamu? Mungkin masih ragu sih Mas Yu, karena kita juga masih belum meluas banget gitu kan. Kita juga lagi mengusahakan itu. Tapi ya pasti kita mencoba lah untuk membangun relasi dengan kota-kota lain mungkin bisa kita buat proyek apa yang mungkin bisa membantu kita satu sama lain. Seperti itu sih. Harapan kedepannya seperti itu mungkin kita. Sementara ini masih lingkup Malang sama Batu aja ya Mas. Iya benar. Tapi komunitas blues di Malang sendiri cukup besar nggak atau sampai berapa ratus gitu yang
Ada di gig-gignya itu. Kamu main di gig yang khusus di blues-blues atau ngawur gitu? Secara genre? Secara genre mungkin campur ya. Campur ya? Kalau yang sekarang-sekarang ini. Tapi kebetulan baru-baru akhir-akhir ini ada kayak kita sendiri kayaknya yang buat ya. Teman-teman sih Mas. Oh iya. Blues Market namanya. Jadi di situ tuh ada genrenya blues sama rock. Jadi cuma genre blues sama rock aja di situ. Kayak mungkin kolektif ya. Selain itu kita main di gig-gig yang genrenya macem-macem sih Mas. Kayaknya lebih enak di gig yang campur ya. Iya, mungkin bisa jadi pembeda lah. Pembeda, minimal pembeda dan penikmatnya juga kan lebih luas Lebih gitu. luas benar. Minimal kita memperkenalkan musiknya iya. lebih enak gitu. Lebih enak ya. Betul. Terus progres selanjutnya selain single terbaru, mungkin kamu punya ide apa atau yang bisa dibocorkan ke teman-teman nih? Apa ya? Paling deket di Senin itu Mas. Senin besok. Ya Senin besok ini kita sama teman-teman Blues Market mau bikin. Ya Blues Market itu sendiri seperti kolektif sih, yang kita menampilkan musik-musik blues dari teman-teman yang didampingi pop-up market, ada tenan-tenan seperti itu. Yang kebetulan juga baru kita awali, event awal kita. Nanti di hari Senin itu akhirnya kita juga bikin live session untuk kita dengan teman-teman yang akhirnya dikemas jadi Blues Market itu sendiri. Oh, seperti wadah ya Mas, karena saya sendiri yang orang Malang ya mungkin melihat buat penikmat blues itu sebenarnya ada orangnya. Blues penikmat rock itu sebenarnya ada banget. Tapi kayak kita mau ngumpul di mana nih gitu kayak. Iya. Mungkin saya nggak tahu ya, tapi akhirnya kita yang ada menyukai di musik seperti itu akhirnya berkumpul. Akhirnya kita bikin sesuatu deh yang bisa mungkin bisa berjalan. Dan kebetulan ada yang support ya, kayak alat. Ya. Ini rencana bakalan rutin ya acara ini? Iya, akan sebulan sekali atau berapa bulan sekali? Berapa bulan sekali? Yang mungkin bisa merangkul teman-teman yang lain mungkin yang band atau suka di musik blues itu sendiri. Nah, ini untuk harapanmu secara ngomongin lingkup kecil aja ya. Penikmat blues ini dibikin yang seperti apa biar lebih menarik gitu, atau kedepannya yang lebih luas. Kita ngomongin yang kecil dulu lah pastinya. Harapanmu untuk penikmat musik blues di Malang ya. Ya mungkin kita hidupkan lagi aja sih Mas, mungkin yang teman-teman yang suka bisa akhirnya bisa berkarya di situ. Iya, bareng-bareng ya mungkin sharing-sharing. Iya. Nah, selama ini kan main yang maksudnya selain di luar gigs underground ya. Iya. Mungkin kamu pernah main di mana, terus target marketnya ini seperti apa, atau kebanyakan yang nonton orang tua-tua tuh kan. Mungkin ya kan kalau masih kalian masih membawakan beberapa band-band yang menginfluence kalian. Kayak tadi ngomongin lagu-lagu dari Jimi Hendrix atau The Doors ataupun lainnya. Pernah nggak kalian mengcover itu untuk di panggung? Mungkin ada ya pas awal-awal mungkin Mas. Jadi kita menyesuaikan lah sama ini. Oh kayaknya bawa lagu ini di acara ini bagus ya gitu. Tapi lama-kelamaan kita juga kayak masa cover terus ya. Jadi di akhir-akhir ini kita sudah bawain lagu-lagu sendiri semuanya dari awal sampai akhir. Nah untuk panggungnya kamu udah bawain lagu sendiri ini kira-kira sampai berapa lagu? 3 ya. 3 lagu, baru 3 lagu sih Mas. Mantap. Oke, terima kasih buat Lee Whopper. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran
bisa dengar single mereka Slaughterhouse hanya di sosmed mereka. Ya, ya, ini untuk menutup perjumpaan kita kali ini, apa yang perlu kalian sampaikan buat teman-teman penikmat ataupun yang belum mengenal Levoper? Ayo. Apa ya, mungkin pepatah lah ya, pepatah. Boleh. Pantun boleh. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Karena kalau sudah kenal ya mungkin kita bisa saling sayang. Ayo Aldi, ayo. Kalau saya mungkin keep it rock and blues ya, mungkin ya, biar semuanya jangan terlalu dengerin ya, jangan lupa dengerin blues sama rock lah, gitu aja ya. Karena itu bersangkutan ya. Bersangkutan. Blues dan rock itu untuk cewek ya. Iya, betul. Ya. Ya, oke, semoga mereka mendapat jodoh ke depannya. Terima kasih, Levoper. Terima kasih banyak.